Assalamualaikum YouTube. Halo, jadi kali ini review Acil mau bahas mainan anak, yaitu kartu pintar dan poster. Kartu dan poster ini bisa membantu kita untuk mengajarkan ke si kecil tentang banyak hal, mulai dari bentuk, warna, profesi, kebiasaan baik, buah-buahan, dan lainnya. Langsung aja yuk kita bahas. Poster anak. Poster anak ini bermanfaat banget buat mengajarkan si kecil tentang banyak hal. Dari pengalaman saya menggunakan poster ini, pertama, si kecil bisa mengenal bentuk dan kosakata. Kedua, setelah itu si kecil bisa menunjuk benda-benda berdasarkan instruksi kita. Lalu, si kecil bisa menyebutkan benda atau bentuk yang ada di poster sambil menunjuk ke benda tersebut. Ini beneran berdasarkan pengalaman ya. Dengan begitu, si kecil bisa belajar banyak hal dari poster ini. Saya pilih bentuk poster seperti ini karena material kertasnya yang cukup tebal. Di bagian depannya juga glossy gitu. Kelihatan ya mengkilapnya. Gambar-gambarnya juga menarik, serta pilihan warna di posternya juga oke. Jadi si kecil pasti suka. Sedikit tips ketika menggunakan poster ini, sebelum ditempel saya lapisi lagi dengan plastik bening. Ini saya lakukan supaya poster tidak mudah kotor dan gampang dibersihkan aja. Karena si kecil biasanya akan tunjuk-tunjuk poster dengan kondisi tangan yang nggak bersih. Lalu tips kedua, tempel poster dengan lakban penuh di setiap sisinya. Jadi ini saya lakukan supaya tidak ada rongga dan si kecil tidak merobek atau melepas posternya. Yang terakhir, pasang poster di area yang terjangkau oleh si kecil. Kalau ini supaya si kecil bisa melihat dan menunjuk gambarnya secara langsung. Temanya juga ada banyak banget, Mams, untuk tipe poster seperti ini. Kalau yang saya punya ini tentang bagian tubuh kita, benda-benda di kamar tidur, macam-macam profesi, macam-macam pesawat, dan lainnya. Kartu pintar profesi. Nah, kalau yang ini saya beli untuk mengenalkan si kecil tentang banyak profesi. Tujuannya supaya si kecil tahu tentang banyak profesi yang ada. Dan dengan kartu ini, si kecil jadi bisa membayangkan cita-citanya dan keinginannya ketika sudah besar nanti. Oh iya, Mams. Dengan kartu pintar ini, selain menceritakan tentang profesinya, saya juga bisa bercerita tentang bagaimana bisa mencapai profesi itu. Seperti harus belajar tentang apa, harus kuliah, atau harus melatih apa. Banyak hal deh yang bisa kita ceritakan ke si kecil. Cuma ya mesti browsing-browsing juga ya supaya menambah pengetahuan Mams ketika bercerita. Kartu pintar seperti ini temanya ada banyak banget, Mams. Ada yang buah-buahan, hewan, huruf, angka, dan lainnya. Materialnya juga nggak terlalu tebal, tapi nggak terlalu gampang sobek juga. Ada lapisan glossinya gitu, Mams.
gambar dan warnanya juga menarik. Kartu pintar sifat baik. Selain pintar, saya juga berharap si kecil bisa tumbuh dengan perilaku yang baik. Nah, untuk mengajarkan perilaku baik, kartu pintar ini cukup membantu saya, Mams. Jadi di kartu ini bercerita tentang hal positif, seperti kesabaran, rajin menabung, rajin mencuci tangan, menuruti orang tua, dan lainnya. Lalu juga ada larangan untuk hal negatif, seperti tidak boleh sombong, tidak boleh berbohong, tidak membuang sampah sembarangan. Selain berisi dengan kata-kata positif tadi, di kartu ini juga dilengkapi dengan gambar yang menggambarkan sifat-sifat tadi. Jadi bisa lebih mudah dimengerti buat si kecil ya, Mams. Puzzle edukatif. Kalau yang ini bentuknya puzzle, Mams. Jadi kali ini si kecil diminta untuk menyusun huruf supaya membentuk suatu kata gitu, Mams. Yang saya punya ini temanya alam. Ada banyak tema juga untuk puzzle ini. Ada tema alat transportasi, makanan, pekerjaan, anggota tubuh, dan lainnya. Dengan puzzle ini, bisa mengenalkan si kecil dengan huruf, melatih daya ingat, melatih koordinasi antara mata dan tangan. Karena bentuknya puzzle, jadi bisa juga melatih si kecil menyelesaikan masalahnya. Saya pilih tema alam karena di kartu pintar jarang ada tema alam. Supaya lebih banyak hal yang bisa dipelajari oleh si kecil. Sedikit tips nih, Mams, ketika membeli kartu pintar. Ketika Mams sudah punya mainan atau alat dengan tema tertentu, saran saya jangan membeli kartu pintar dengan tema yang sama. Jadi misalnya Mams sudah punya banyak boneka hewan, saran saya tidak membeli kartu pintar tema hewan. Atau mungkin Mams juga sudah punya banyak mainan mobil-mobilan. Mams jangan membeli yang tema transportasi. Kalau menurut saya, dengan banyaknya tema yang Mams punya, bisa membantu si kecil untuk tahu banyak hal ya, Mams.
Itu tadi rekomendasi dari review Acil. Selamat berkembang dengan si kecil ya, Mams. Terima kasih sudah tonton video ini.